Baik, silakan 191. Baik, Pak. Oke. Di sini saya mulai dari sini. Di sini sudah menjelaskan tentang personality dan ability. Kemudian untuk di activity checklist, saya baru mengerjakan studi kasus dan beberapa SWOT analisis. Untuk di hari pertama, saya melakukan studi kasus mengenai permasalahan terkait dengan flight booking. Kemudian untuk di studi kasusnya, melakukan studi literatur mengenai perintah suara atau lebih dikenal dengan mikrofon. Mikrofon merupakan salah satu icon yang memiliki kegunaan untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal audio yang akan direspon pada sistem, yang nantinya akan diubah menjadi teks. Pada sistem flag booking, awalnya hanya menggunakan sistem papan ketik saja untuk melakukan pencarian. Untuk melakukan pencarian keberangkatan dan destinasi yang dituju. Dengan kemajuan teknologi di era sekarang, pengguna lebih cenderung memilih hal yang lebih praktis dibandingkan dengan harus melakukan manual. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti fitur perintah suara pada sistem flag booking. Tujuannya diciptakan fitur ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam mengakses pencarian keberangkatan maupun destinasi yang akan dituju. Mohon maaf, saya potong. Disampaikan pada Ya, bagian-bagian yang penting saja dulu. oke, baik Pak. Kemudian untuk di SWOT analisis, untuk di advantage-nya supaya dalam melakukan pencarian lebih mudah, kemudian keunikannya, fitur ini tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Kemudian untuk keterbatasannya, hanya dapat diakses dengan internet. Untuk improvement dari mengetik menjadi perintah suara, terus untuk tantangannya, jaringan yang tidak stabil. Mungkin sampai sini progres saya dulu, Pak, Oke, terima kasih. untuk progres 1. Baik. Selanjutnya, ada siapa? Ada 29, silakan. Oh, Sebentar Pak, ada, saya ganti nama terlebih oke, dahulu. 399, silakan. Ya, baik Pak. Jadi di sini untuk UX Journey Activity Checklist-nya saya sudah sampai prepare question sesuai ketentuan di project 1, progress 1 maksudnya. Selanjutnya ada my goals, ini sudah saya tentukan sampai D14. Lalu discover, ini untuk file studinya. Di file studi saya sudah menambahkan dari beberapa artikel atau jurnal. Lalu ini untuk SWOT analysis, ada strength, weakness, opportunities, sama threats. Lalu ada kompetitor, ada direct kompetitor, indirect, sama user reviews-nya. Lalu ada hipotesis, saya menggunakan 3 persona, yaitu pengguna yang sering berpergian, pelaku bisnis, dan pelancong atau wisatawan. Dan untuk hipotesis explanation-nya, ini untuk identify behaviors variables, ini untuk variable explanation-nya, lalu di-explore, ini untuk 15 minutes prepare questions. Yang pertama ada welcome remarks, lalu ini untuk collect demographics-nya, lalu ini untuk tell a story, lalu problem ranking nanti menggunakan tools sticky notes, lalu untuk explore customers word review, lalu ada wrapping up sama document result. Kayaknya ini saya membuat 7 pertanyaan untuk prepare questions. Progresnya masih sampai situ, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama 399. Selanjutnya ada 467, silakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk progresnya saya sendiri saya mengerjakan di Word terlebih dahulu. Di sini terdapat persona dan ability-nya. Kemudian untuk my goals-nya saya sudah tetapkan 7 hari dengan estimasinya masing-masing. Nah, kemudian saya juga sudah menerapkan field studies-nya. Di sini sudah dijabarkan dan saya cantumkan aplikasi rujukannya. Nah, di sini saya juga mengerjakan SWOT-nya, manajemen SWOT-nya, terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Kemudian untuk kompetitornya, ini terdapat 2, direct dan indirect.
Nah, untuk user review-nya itu menjelaskan dari setiap kompetitornya. Untuk selanjutnya yaitu hipotesisnya, saya masih 3, yaitu pemilik bisnis, penumpang budget kecil, dan penumpang lanjut usia. Nah, kemudian dilanjutkan di hypothesis explanation-nya, dijelaskan. Nah, kemudian selanjutnya identity behavior-nya, itu dapat 3 variabel dengan skala sangat sulit sampai sangat mudah. Kemudian dilanjut dari halaman variable explanation-nya dijelaskan. Nah, selanjutnya terdapat prepared question. Saya masih menuliskan 3 dan 15 menit prepared question yang terdiri dari 6 poin. Mungkin sampai sini Pak progresnya. Oke, jangan lupa untuk dipindah ke PDF-nya, kemudian waktu untuk mengerjakannya itu juga dituliskan di setiap file PDF ya. Cukup? Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada 152, silakan. Oke, makasih buat Pak Wahyu. Oke, untuk progres 1 ini saya udah sampai prepare question ya. Oke, saya mulai dari ini dulu. Pertama, ini apa namanya, tell me about personality and ability, udah saya isi. Lalu untuk activity checklistnya udah beserta waktunya. Lalu my goals-nya dari hari 1 sampai ke 14 beserta goals dan waktunya juga serta total pengerjaan. Lalu kita ke field studies, saya ada 2, ada 3 malah. Ada identifikasi lokasi, analisis temuan dan perbaikan aplikasi serta penjelasannya. Lalu untuk SWOT-nya udah, saya kasih 1 poin. Itu maksudnya setiap poin itu SWOT-nya itu ada 1 penjelasannya. Lalu untuk kompetitornya ini direct sama indirect. Untuk user review-nya nggak saya isi karena kebetulan emang nggak tahu kira-kira kompetitor yang ke depan tuh yang muncul gagasannya apa, itu belum tahu. Lalu untuk apa nih, hipotesisnya ada 2, yang integrasi platform media sosial sama penawaran paket liburan. Personasnya ada 2 orang juga otomatis serta explanation. Totalnya 40 menit. Lalu untuk hipotesis explanation-nya sebentar. Nah, ini penjelasan dari pengembangan personas ya. Jadi di sini ada kayak dia sistemnya itu menawarkan pilihan penerbangan sama dia mahasiswa yang memiliki budget terbatas tentang promo pesawat. Oke, lalu apa ini? Identify behavioral variable. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 dan skalanya ada sangat mudah, sangat sering, dan skala interval 1 sampai 10. Totalnya 20 menit. Lalu untuk variable explanation-nya dia apa ini? Oke. Di sini ada untuk mengukur variabel seberapa mudahnya penumpang, seberapa sulitnya pengguna, sejauh mana pemahamannya, dan seberapa lama pengguna, sampai frekuensi pembeliannya, seberapa sering dia membeli tiket penerbangan gitu. Totalnya 10 menit. Lalu Oke, ada cukup. terakhir Terima nih, kasih. Yang ini ya, belum ya? siap. Makasih, Pak. Oh ya, Oh, udah, Pak. Saya screen ya. lagi. Ini Dilengkapi ya. saya taruhnya di Word, Pak. Dilengkapi. Ini saya taruh di. Ya, siap. Makasih, Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada tadi yang terakhir tadi 152 ya, Mas ya. Ya, 152 kelas C. Oke. Selanjutnya ada siapa ini? 393, silakan. Ya, Pak, ini saya masih ngerjakan di Word, jadi sudah ada personality dan ability, terus goals-nya ini selama 10 hari, study-nya selama 30 menit, ada identifikasi 2 jurnal. Lalu ini SWOT-nya sudah jelaskan poin-poinnya juga, lalu menganalisis kompetitor juga sudah, ada di kompetitor, indirect sama user review. Hipotesisnya juga memakai 2 persona, yaitu yang pertama 1 orang yang suka bepergian untuk berlibur, dan persona 2 orang yang suka bepergian untuk perjalanan bisnis, dengan penjelasannya masing-masing. Untuk penjelasan hipotesisnya, lalu identifikasi variabelnya, ada 6 variabel dari skala sangat mudah sampai sangat sulit. Lalu ini penjelasan untuk variabelnya. Ini untuk explore-nya, ada welcome lima skala demografisnya, lalu story atau user story-nya dari persona, lalu wrapping up-nya, ini prepare question-nya. Sudah, Pak? Oke,
terima kasih. Dipindah ke Word, ke PDF ya, jangan lupa. Ya, Pak, mau tanya sebentar. Mm-mm, Itu kan bukunya di print. mm-mm. Nah, itu kan misal kita ngerjakan di PDF, kan udah ketikan gitu ya, itu di print bisa atau harus, kalau di buku harus nulis tangan? Kalau misal sudah ditulis di PDF, langsung di print nggak apa-apa. Oh iya, makasih ya, Pak. Mm-mm. Tapi kalau misal belum ditulis di PDF, ditulis tangan. Iya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 196, silakan. Baik, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Bikin untuk yang punya saya. Terus di this is my UX Sunari, ini perkenalan untuk nama saya dan kuliahnya. Sini belum saya tulis waktunya, soalnya nanti saya tulis di akhirnya, Pak. Biar Mm-mm. sekalian ditulis di bukunya. Terus untuk my goals-nya di hari 1 melakukan studi, di hari kedua menentukan topik permasalahan, di hari ketiga menentukan stakeholder, dan untuk yang hari keempat melakukan wawancara dengan stakeholdernya, Pak. Sini belum selesai semuanya saya kerjakan karena menyesuaikan dengan hari yang berikutnya. Selanjutnya di First Studies di sini saya mengumpulkan data yang dilakukan dengan wawancara guna mengetahui apa saja kekurangan yang ada pada sistem di flag booking system ini. Untuk SWOT analisisnya, di strength-nya sistem flag booking system ini sudah banyak diterapkan di aplikasi lainnya. Untuk weakness-nya adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini dikarenakan jangkauan aplikasi yang sangat terbatas. Selanjutnya di opportunities, jika sudah banyak data terkumpul, maka produk akan jauh lebih baik. Dan yang di terakhir di sudah banyak model seperti ini sebelumnya. Untuk kompetitornya di direct competition-nya ada tiket.com, dan di indirect competition-nya ada Traveloka, di mana di direct competition-nya ini di dalam aplikasi tersebut memiliki tampilan yang menarik, dan di indirect competition-nya pada Traveloka terdapat fitur flag booking sistemnya juga. Oke, cukup. Untuk Terima kasih. progresnya sampai itu. Ya, dilengkapi. Nanti jangan lupa waktu masing-masing pekerjaan juga dilengkapi. Baik, Pak. Oke, selanjutnya ada 516, silakan. Di sini saya masih mengerjakan di Word. Nanti saya pindah ke dokumennya gitu, Pak. Hmm. Yang pertama di sini ada personality dan ability. Kemudian dari my goals ini di sini saya menerapkan sampai 7 hari. Kemudian untuk field studies-nya seperti ini. Lalu untuk SWOT analysis ada beberapa yang masih kosong, itu masih belum saya belum saya temukan permasalahannya. Kemudian untuk kompetitor di sini ada dari kompetitor itu ada Traveloka, Tiket.com, Agoda, kemudian indirect kompetitor itu ada Blibli dan Tokopedia. Kemudian di sini ada hipotesisnya, yang pertama ada pebisnis, wisatawan, dan pelajar. Kemudian untuk eksplanasinya seperti ini. Kemudian untuk behavioral variabelnya ada 2. Kemudian selanjutnya itu variabel explanation-nya. Lalu di sini ada uh, prepare question-nya. Mungkin segitu, masih segitu, Pak, dari saya. Oke, jangan lupa nanti dipindah ke dokumennya dan setiap pengerjaan harus direkam ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Eh, 269 ini. jadi ini saya masih di Word, nanti kan saya pindahkan ke PDF. Jadi personality, ability, lalu UX Journey Activity,
udah saya catat dan berdasarkan menitnya. Lalu my goals di sini masih saya isi sampai D3, nanti untuk seterusnya menyesuaikan. Lalu saya sudah mengisi pada bagian discover, yaitu field studies. Lalu untuk yang SWOT analisis ini masih belum saya jabarkan di setiap poin-poinnya, termasuk strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu untuk kompetitor sendiri, di sini saya sudah mengisikan direct competition dan indirect. Lalu untuk hypothesis, di sini saya sudah mengisikan berdasarkan stakeholder dan juga hypothesis explanation yang berhubungan dengan hipotesis di atas. Lalu di sini terdapat identify behavioral. Saya juga sudah mengisikan seperti kesulitan mencari informasi jadwal penerbangan, lalu sekalian sangat mudah dan sangat sulit. Lalu untuk variable explanation diambil dari variable di atas yang berhubungan. Lalu di sini saya juga mengerjakan sampai explore. Udah, Pak. Oke, dimasukkan ke bukunya nanti, jangan lupa. Kemudian dimasukkan juga waktu dan jangan lupa Oke, untuk terima direkam. kasih, Pak. Ya. Selanjutnya ada 397, silakan. Baik, Pak. Di sini saya langsung saja. Nah, di sini ada nomor 1 ada personality dan ability. Lalu yang kedua ada UX journey dan activities checklist. Nah, di sini sudah saya isi beserta waktunya. Lalu di yang ketiga ada my goal, ada hari pertama sampai hari ke-7. Lalu yang keempat ada discover, ya, yang 4.1 field studies. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang apa saja yang ingin dikembangkan dari aplikasi flight booking system. Lalu yang ke-4.2 ada SWOT. Nah, di sini ada beberapa yang belum saya isi karena saya belum menemukan di mana kekurangannya. Lalu yang 4.3 ada kompetitor. Nah, di kompetitor ini ada direct kompetitor, indirect kompetitor, lalu user review-nya. Lalu 4.4 ada hipotesis dan hipotesis explanation. Lalu 4.5 identify behavioral variable. Nah, di sini ada observe behavioral variable sama scale-nya dan variable explanation. Lalu yang 5.1 ini prepare question. Nah, di sini ada prepare question-nya, ini berdaftar pertanyaannya. Sudah, Pak. Oke, cukup. Dipindah ke bukunya ya nanti ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. 397, iya. Selanjutnya. Gini. Oke. Sebentar, Oke, saya pin baik. dulu. Nah, oke, baik. Kalau Oke. misalnya sesuai dengan yang ditujukan, saya udah ngerjain. Kalau misalnya di buku ini saya udah sampai di checklist tadinya tuh udah sampai di prepare question. Ini kalau misalnya kelihatan, setelah itu ini buat my goals-nya sampai di 7, soalnya targetnya sampai Senin gitu kan, supaya Selasa tinggal ngumpulin aja. Kemudian ini ada discover di bagian study sudah diisi sama ada rujukannya juga. Kemudian di sini ada SWOT-nya sesuai dengan poin-poin yang sudah diberikan. Kemudian di sini ada kompetitor analisisnya sama user review-nya. Kemudian di sini ada hipotesisnya, H0 sama H1-nya. Ada penumpang sama maskapainya. Nah, kemudian di sini ada hipotesis explanation-nya tadi buat menjelaskan H0 sama H1-nya. Kemudian ini ada identify behavior-nya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan nih buat identify tadi. Kemudian ini sebagian explore, ini ada yang buat prepare 15 menit interview. Question-nya. Kemudian pertanyaannya ini masih ini
Berapa ini? Oke, Oh, 5 gitu. oke, oke, good job. Dilanjutkan ya. Jangan Ya, lupa Pak. waktu, oh ya, waktunya sudah ya. Oke, cukup. Terima kasih. Yes, silakan. Sudah terlihat, Pak. Sudah, silakan. Yang pertama itu personality, terus di sini ada activities checklistnya, di sini ada time work-nya, sudah saya isi, terus di sini ngisi my goals, saya ngisikan sampai 14 hari, terus di sini ada discovernya file studies-nya seperti ini, terus SWOT-nya ada yang kurang sedikit. Masih saya mau tambahin lagi, Pak. Ini treats. Nah, terus di sini kompetitornya ada direct kompetitornya ini, terus indirectnya user viewer, terus di sini ada hipotesis seperti ini, terus hipotesis explanation-nya, terus identify behavior variable, kurang lebih seperti ini, terus variable explanation-nya, explore. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Udah, Pak. Cukup segitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 388, silakan. Baik, di sini ada personality dan ability. Dan untuk activity checklistnya sudah saya isikan waktunya. Untuk penchecklisten nanti ada bukunya. Lalu untuk my goals ada hari pertama sampai hari ke-6. So, untuk discover udah ada file studies, terus ada SWOT-nya. Terus selanjutnya kompetitornya sudah. Terus habis itu ada state hipotesis. Selanjutnya ada identify. Lalu ada prepare question sudah. Oke, jangan lupa nanti dipindah ke bukunya, kemudian untuk waktunya juga jangan lupa dicatat di bukunya juga. Baik, Pak. Oke, Anissa, terima kasih. Selanjutnya ada 451, silakan. Baik, Kak. Ini yang personality and ability. My goals-nya ini juga udah sama waktunya, saya sampai di 7. Terus ini field study-nya. Ini buat SWOT-nya, ada strength. Ini jabarin satu-satu yang advantage, unique, dan seterusnya. Terus ini weakness-nya, Pak. Nah, ini opportunity-nya. Ini yang tricks-nya. Nah, ini yang kompetitor tuh ada dari kompetitornya sih Traveloka sama indirect kompetitor. Yang ini user review. Jadi ini nge-review dari daerah kompetitor sama indirect kompetitornya. Terus habis itu ini hipotesisnya. Jadi ada 0 sama 1 penumpang. Ini maskapai, ini explanation-nya. Nah, ini hipotesis explanation dari stakeholder-nya ini. Stakeholder 1 sama stakeholder 2. Terus ini identify behavior. Itu ada ini. Terus ini skill-nya 1 sampai 4, setuju netral tidak setuju. Kalau semakin ke 4 tidak setuju gitu. Nah, ini variable explanation. Terus ini yang 15 menit ini prepare question itu ada welcome remarks, collect demographic,
Sama yang ini yang prepare question untuk ke stakeholder-nya, Pak. Sangat itu. Belum saya pindah soalnya. Cukup. Oke, Cukup. terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Baik, jadi di sini saya masih mengerjakan di Word, belum pindah di bukunya. Dan di sini tentang personality dan ability-nya, kemudian ini course-nya saya masih membuat yang untuk hari pertama. Dan di sini ada file study, di sini SWOT analysis. Dan di sini saya masih belum masukin ke poin-poinnya seperti yang ada di bukunya. Ya, ada strength, weakness, opportunities, risk, dan kompetitor. Di sini kompetitornya yang masih traveloka. Ya sudah, Pak. Oke, terima kasih.